Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Devita Eka Safitri, NIM 202111321 dari kelas HES 3I akan mempresentasikan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim, MPhil. Selanjutnya langsung masuk ke dalam materi, yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep-konsep yang berasal dari hukum Islam yaitu 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, dan ketiga ijtihad atau pemikiran ulama. Menurut pemikiran Juhaya S. Praja dan Joseph Schacht tentang hukum Islam, tidak terlepas dari ketiga hal tersebut. Inti pemikiran hukum Islam dari Schacht adalah bahwa konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Selanjutnya pendapat Juhaya bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah. Dan akhlak fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah pada abad Hijriyah yang disebut juga dengan istilah fikih. Kemudian hal ini mengalami pergeseran dan pembatasan, sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Umar Sulaiman menjelaskan perbedaan antara syariat dan fikih sebagai berikut, yaitu 1. Syariat bersifat sempurna dan tidak berubah. Yang kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar. 3. Syariat bersifat umum dan universal. 4. Ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Kemudian Juhaya berpendapat fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu hukum Islam berdimensi ilahiyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci dan Maha Benar. Kedua, dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad, atau pada tingkatan yang lebih teknis disebut istinbat al-hakam. Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, tampaknya terjadi mata rantai antara fikih dengan syariat. Sehingga dapat dipahami bahwa syariat adalah konsep substansial dan seluruh ajaran Islam meliputi aspek keyakinan moral, dan hukum fikih adalah sebagai konsep fungsional fikih mengalami pergeseran dari fungsional menjadi disfungsional. Menurut ilmu hukum, terdapat makna hukum yang pertama, hukum adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran dengan kenyataan. Yang ketiga, hukum adalah arti kaidah atau norma. Yang keempat, dalam arti tata hukum positif dan tertulis. Yang kelima, dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, dalam arti petugas. Yang ketujuh, dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, dalam arti perilaku yang teratur. Yang kesembilan, dalam arti jalinan nilai-nilai pendapat. Pendapat Surjono Sukanto bahwa orang-orang mengetahui apa-apa yang dinamakan hukum. Pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat. Secara terminologi, pemikiran Schacht mengalami dinamika, tetapi secara subkonsional, hukum Islam harus bersifat teknis dan formal. Selanjutnya mengenai konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Schacht berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam.
Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, dilihat dari sisi teoritis maupun praktis. Kemudian, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Penolakan adat sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Meskipun demikian, logika ini berseberangan dengan pandangan nasionalistis dari penganut kelompok Mu'tazilah. Mereka berpandangan bahwa salah dan benar, baik dan buruk, serta apa yang disuruh dan apa yang dilarang merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga adat bagi mereka dapat dipandang sebagai satu dari sekian banyak sumber hukum Islam. Sebaliknya, hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan, yang disebut dengan fleksibilitas. Kemudian masuk ke dalam persoalan polemik antar ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih tentang sumber hukum Islam. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sedangkan ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran, yaitu sebagai dalil hukum. Kemudian, Jaih Mubarak menegaskan bahwa sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah, sedangkan Al-Quran bukan merupakan sumber hukum Islam, tetapi dalil hukum. Pandangan ini sebenarnya lebih bersifat ekologis, karena terdapat 3 termal yang berhubungan dengan Al-Quran sebagai dalil dan hukum. Allah sebagai sumber hukum, karena Allah berfirman tanpa suara dan tanpa huruf sebagai maudhu, sedangkan mushaf Al-Quran yang beredar di masyarakat ditulis dengan suara dan huruf, adalah dalil hukum. Selanjutnya, menurut Carlson, Al-Quran bukanlah kumpulan hukum atau bahkan buku hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi umat manusia untuk menaati hukum Tuhan yang sudah terlebih dahulu dilanjutkan, atau mungkin dapat ditemukan bahkan telah besar mengabaikan pengaruh Al-Quran dan penciptaan sistem perundang-undangan Islam. Walaupun Carlson membenarkan Al-Quran hanya mengandung 500 ayat tentang hukum, itu pun sebagian besar berkaitan dengan ibadah ritual, dan hanya 80 ayat mengandung bahasan pokok tentang hukum dalam pengertian menggunakan istilah hukum secara langsung dan jelas. Sedangkan menurut Schatz, kecuali aturan yang amat mendasar, norma-norma yang dijabarkan dalam Al-Quran dimasukkan ke dalam syariah. Pada tataran kedua hampir tanpa terkecuali. Pemikiran saat ini tentang Al-Quran hanya sebatas kitab hukum yang tentu ditolak seperti Carlson atau ahli hukum Islam lainnya. Dengan demikian, sumber hukum Islam masa Nabi adalah Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam. Setelah itu, mengenai sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran. Selanjutnya, tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam. Adat dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Pada tahap ini adalah benar. Schatz berpendapat bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai sumber Islam sekunder. Akan tetapi, ia melupakan dan mengabaikan faktor teologis, bahwa hukum Islam tidak semata-mata berdasarkan realitas masyarakat semata, melainkan ada unsur uluhiyah yang memainkan peran penting dalam kreasi hukum Islam, sebagaimana pemahaman umat Islam secara umum. Pemahaman seperti ini dapat ditemukan dari suatu riwayat antara seorang sufi yang bernama Farhat yang berdiskusi dengan Hasan al-Basri. Ini menunjukkan bahwa di samping pemahaman intelektual murni, terminologi fikih juga mengarah pada kedalaman dan intensitas keyakinan tauhid hukum-hukum peribadatan dan ajaran Islam lainnya. Untuk mempertegas pandangan ini, terdapat beberapa pandangan ulama tentang tema fikih yang tidak terlepas dari unsur uluhiyah. Pemikiran lain dari Schatz adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya jual beli. Al-Quran hanya memberikan prinsip antar din, dan kata ini menurut Schatz masih bersifat normatif. Tidak ada unsur yang jelas tentang teknik transaksi yang akan dilakukan.
Kemudian mengenai adat atau tradisi yang diterima oleh Nabi dapat dihubungkan dengan tema hadis dan sunnah dan dapat pula dalam prakteknya mempunyai otoritas yang sama dengan sunnah Nabi tersebut. Hal ini didasarkan pada teori umum tentang hadis, yakni apapun yang dikatakan, diperbuat, atau disetujui oleh Nabi akan membentuk sebuah sunnah, yaitu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi yang ada pada masa Nabi, baik yang berasal dari Nabi sendiri atau dari adat yang lain, yang berasal dari tradisi berbagai daerah Islam sebagai suatu bentuk sumber untuk memformulasikan hukum-hukum sebagaimana pemikiran Schacht. Selanjutnya masuk ke dalam pengertian sunnah. Menurut Schacht, konsep sunnah muncul relatif. Berbeda dengan Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Mempertegas pendapat Rahman, An-Naim mengatakan bahwa sepanjang abad pertama Islam menggunakan istilah sunnah mengacu pada sunnah Nabi maupun sunnah dalam pengertian tradisi individual seorang muslim atau masyarakat pada umumnya. Dalam pandangan Rahman, definisi sunnah tersebut menimbulkan pertentangan dalam dirinya sendiri, karena ini diletakkan berdampingan dan tidak konsisten, yakni perilaku normatif dan praktik yang hidup serta aktual. Apabila praktik aktual masyarakat muslim tersebut adalah sunnah, sedangkan sunnah adalah praktik yang normatif, apa artinya perkataan bahwa kualitas termotivasi itu diusahakan untuk disimpulkan dari praktik yang aktual dengan menjadikannya sebagai sunnah Nabi. Kemudian pandangan Rahman memberikan titik terang bahwa sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu ikatan yang saling mengikat. Selanjutnya analisis Schacht menyebutkan bahwa bentuk-bentuk hukum Islam pada masa Nabi dan sahabat belum terwujud secara teknis, kecuali hukum keluarga dan waris, meskipun sumber awal materinya adalah tradisi Arab pra-Islam. Sebagaimana teknis dalam hukum yang dimaksud oleh Schacht, bahwa materi-materi tentang hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Umayyah. Kemudian Schacht hanya membuat formasi hukum Islam didasarkan pada pemerintahan Bani Umayyah, baik dari praktik-praktik ibadah yang populer dilaksanakan oleh masyarakat maupun praktik administrasi pemerintahan seperti hukum perang, hukum fiskal, dan hukum pidana. Selain itu, ketiga aliran politik dalam keagamaan meminjam istilah Schacht seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah, baik secara teoritis maupun praktis. Terbukti memiliki metodologi hukum tersendiri dan tentu saja memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hukum. Meskipun demikian, apa yang disangkakan oleh Schacht secara realistis tidak benar. Konsep penggalian hukum Islam. Dalam menganalisa metode pemikiran hukum Islam menggunakan beberapa metode, yakni 1. Pendekatan teologi, 2. Filsafat, 3. Sejarah, dan yang keempat ilmu-ilmu sosial. Kemudian, objek filsafat hukum Islam terdapat 2, yaitu 1. Objek teoritis, yang di dalamnya terdapat 1. Prinsip-prinsip hukum Islam, yang kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, yang ketiga, tujuan hukum Islam, yang keempat, asas-asas hukum Islam, dan yang terakhir, kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian yang kedua, objek praktis hukum Islam, yaitu meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam? Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat? Yang ketiga, apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya. Kemudian kegunaan filsafat hukum Islam. Terhadap penelitian hukum Islam, filsafat hukum Islam menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam secara menyeluruh dengan berkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, seperti ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, ilmu Al-Quran, dan hadis. Memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan, sebagaimana dilakukan oleh Schacht, yakni pendekatan sejarah dengan ilmu sosial. Dalam hal ini, sosiologi hukum tetap perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan.
seperti pendekatan teologi filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik, didekati pula dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan bahasa dan mahasyid syariah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.